Saya lebih menulis cerpen. Lebih sulit menulis cerpen. Eh, Berarti adik pernah menulis cerpen dan juga pernah menulis puisi. Iya, Oh iya, luar biasa. Sudah punya pengalaman sehingga bisa membedakan. Teman yang lain mungkin? Kalau menurut saya lebih sulit menulis puisi. Oh ya. Eh, Kira-kira bisa dijelaskan mengapa lebih sulit menulis puisi dan menulis cerpen? Karena menulis puisi itu kata-katanya harus lebih puitis. Dan untuk mencari kata-kata yang puitis itu menurut saya lebih sulit. Baik sekali. Terima kasih, Dina. Masih Terima ada? kasih. Masih Ya. ada, masih ada. Pernyataan saya kurang lebih dengan pernyataan Mbak Dina tadi, bahwasanya menulis puisi itu lebih sulit daripada menulis cerpen. Kenapa? Karena mungkin karena saya pribadi ya Bapak mungkin kurang memahami apa sih itu bahasa puitis, dan memilih puitis yang benar dalam penulisan itu mungkin kurang pemahaman. Begitu. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih. Tadi siapa namanya, Dek? Suhai. Suhai, Hilmi. Ya, Ilmi. kalau di Ambon biasanya menyapa laki-laki itu Nyong, Nyong Suhai. Wah, ini bukan Mas, tapi Nyong Suhai. Terima kasih Nyong Suhai. Dan tadi ada Usi Dina dan Usi yang pertama. Siapa ya tadi yang pertama? Nur Eka. Eka, Usi Nur. Ya, kita ber-Indonesia Ria menjelang Sumpah Pemuda ini ya, supaya kalian juga mengenal diksi-diksi lokal. Usi dan Nyong. Ya, baik. Jadi ternyata dari 3 orang tadi, 2 lebih memilih mengatakan bahwa menulis puisi lebih sulit daripada menulis cerpen. Ini sangat relatif ya, dan sangat subjektif, karena di antara teman-teman semua tentu masing-masing punya minat dan juga punya pengalaman bersastra yang berbeda. Nah, oleh di kesempatan ini saya tidak ingin mengatakan bahwa karena menulis itu puisi itu sulit, lebih sulit, lalu kita harus lebih fokus begitu atau lebih lebih banyak belajar. Tapi ini hanya sebuah pertanyaan bersifat membuka cakrawala kita bersama. Baik, saya lanjutkan. Kalau kita mengingat juga apa yang disampaikan sebelumnya oleh para ahli sastra, bahwa puisi itu memang bersifat memadatkan makna, ya, memadatkan makna, sementara kalau prosa lebih menguraikan dan drama itu menghidupkan. Nah, puisi adalah seni mengolah. Saya lebih senang menggunakan pengertian ini. Puisi adalah seni mengolah kata-kata. Jadi memang menulis puisi adalah suatu kerja kreatif, create, mencipta, membuat sesuatu yang baru. Karena kalau sudah diolah, tentu tidak sama lagi dengan bentuk yang awal. Kalau kita mengatakan bahwa matamu indah atau tatapan matamu tajam, itu adalah bentuk normatif yang kita sering dengar. Tapi ketika kita menyatakan dalam bentuk puitis, diolah dengan bentuk misalnya matamu setajam silet, itu sudah menjadi suatu bentuk baru. Sudah ada terjadi create, mencipta. Nah, menulis puisi berarti kita memasuki rimba kata-kata. Wah, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang sudah sangat banyak kosakata lemanya ya. Jadi, kalau mau dikatakan penyair Indonesia masuk rimba kata-kata bahasa Indonesia, dalam tanda kutip kita melihat begitu banyaknya perbendaharaan kosakata, maka kita juga diberi kesebabasan dalam sebuah padang belantara imajinasi yang sangat luas. Dan saya mengistilahkan juga dengan lautan rasa, karena ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Ibarat mutiara yang terpendam di dasar laut dan percikan ombak yang ada di permukaan air laut. Nah, diksi atau pilihan kata sebagai salah satu unsur pembangun puisi menjadi senjata yang penting, menjadi sarana vital
Karena ketika kita masuk dalam rimba kata-kata, kita mencabut dan kita memilih kata mana yang tepat untuk kita gunakan, sebenarnya kita sedang mencari sebuah strategi dalam mengelola rasa dan pikir kita. Nah, selanjutnya saya masuk pada bagian yang berikut. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa puisi itu seni mengolah kata-kata, seni berselancar di lautan rasa, seni berkata-kata, maka kita perlu bekal untuk melakukan proses kreatif ini. Saya meramu dari sumber dan ada 4 hal yang bisa saya bagikan di sini. Yang pertama adalah bahan. Kita perlu puisi sebagaimana karya sastra lainnya juga menggunakan bahasa, kata-kata. Jadi seni verbal. Seni verbal, karena menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Kemudian bentuk ekspresi puisi yang kemudian akan menjadi bentuk puisi seutuhnya. Kita coba mulai dari yang pertama ya, bahan. Nah, bahan puisi sebenarnya tidak rumit-rumit amat. Kita beranjak dari apa yang ada di sekitar kita. Pada tayangan berikutnya, saya menuliskan di situ bahwa bahan puisi itu semesta, realitas kehidupan kita, pengalaman kita. Jadi kita bisa mulai dari situ. Saya bisa memberi contoh penyair yang dijuluki Merak, ya, si Merak. Ada yang tahu siapa si Merak Indonesia? W.S. Rendra. Ya, tepat sekali. W.S. Rendra pernah menyatakan bahwa dalam percakapannya di Rumah Pelukis Heridim tahun 2006, dia mengatakan bahwa puisi itu adalah penghayatan dari pengalaman. Penghayatan dari pengalaman. Jadi bahan yang ada, pengalaman-pengalaman yang ada, kemudian diresapi, dihayati, dan keluarlah menjadi karya puisi. Jadi dia tidak lahir semata-mata dari realitas saja, tapi kemudian dikawinkan dengan hayalan, tapi itu juga ada proses penghayatan. Nah, dikatakan di sini satu contoh puisinya yang berjudul Pertemuan Malam. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca ya, puisi W.S. Rendra yang berjudul Pertemuan Malam. Nah, dalam puisi itu, Rendra hendak mengungkapkan pengalaman spiritualnya. Pengalaman spiritual yang kemudian di situ dia katakan bahwa keadaannya ketika dia sakit. Ya, kita semua sebagai manusia pernah merasakan sakit ya. Sakit badani maupun sakit hati, asal jangan sakit jiwa ya. Bahaya itu kalau sakit jiwa. Nah, kalau kita pernah merasakan sakit, W.S. Rendra mengibaratkannya dalam keadaan melayang ke sebuah alam yang disebutnya sebuah hutan. Saya bacakan bait pertama dari puisi ini. Pertemuan malam. Setelah mereguk getah rembulan tanggal pertama, aku berjalan tanpa tujuan di dalam hutan. Kemudian bau ganda suli membuat aku tertegun. Berdiri kaku di tengah semak belukar, menghentikan nyanyian serangga malam. Jadi bagaimana pengalaman dirinya ketika sakit diibaratkan ketika dia masuk tanpa tujuan ke dalam sebuah hutan. Nanti pada bagian terakhir dari puisinya, bahkan dia mengatakan, perlahan-lahan aku bangkit berdiri, keluar dari semak belukar. Aku dengar dengung lebah, ayam jantan berkokok, asap keluar dari dapur-dapur di desa. Fajar tiba. Perempuan terkasih yang gelisah menunggu di rumah. Jadi dalam keadaannya yang sakit itu dia juga bisa melakukan penghayatan-penghayatan spiritual. Jadi apa saja bisa menjadi bahan untuk kita
mencipta puisi. Saya beri satu contoh yang lain di sini dari puisi karya penyair yang sudah almarhum. Mas Ainul mungkin kenal juga Mas Wan Anwar, dulu di majalah Horizon, salah satu redaktur. Puisi ini ditulis tahun 1999 dan saya berkesempatan mendapatkan kumpulan puisinya yang berjudul Sebelum Senja Selesai. Salah satu puisinya menurut saya ini suatu olahan dari pengalaman yang mungkin kita juga pernah merasakannya. Judul puisinya Suatu Sabtu Udara Sepucat Lampu. Ada dalam tayangan saya selanjutnya, Mas Ainul. Ada di salin dia berikutnya. Ya, bisa dibaca, disimak bersama-sama. Di Rangkas Bitung, suatu Sabtu, udara sepucat lampu. Laron-laron menggigil sebelum gerimis turun. Sabtu, udara yang mendung mungkin atau udara yang sendu diibaratkan dengan sepucat lampu. Ini sebenarnya bahannya dari kehidupan yang kita alami setiap hari. Dan dia menaruh lokasi juga Rangkas Bitung. Laron-laron menggigil, lalu gerimis. Ini segala hal yang kita juga alami bisa menjadi bahan.